Ibu semua shalom. Hari Jumat kemarin saudara, saya temenin anak saya ke sekolahan. Ada charity saudara di sekolahnya. Dan bagus sekali buat saya, anak-anak murid-murid diajarkan masak, bikin puding. Walaupun yang masak ya gurunya lah saudara. Namanya anak kecil, mereka masak. Lalu Jumat pagi saudara, orang tua diajak berkumpul, lalu kepala sekolah berkumpul dan mereka jelaskan terima kasih untuk hari ini udah datang ke acara charity di mana anak-anak akan masak dan kita bapak ibunya diminta untuk beli masakan mereka saudara. Lalu guru tersebut panggil seorang ibu saudara yang anaknya kebetulan sekolah di sana, namanya saya lupa, dia nggak kenalkan namanya. Namanya mamanya Joshua. Joshua itu kelas SD kelas 2 saudara. Dia sekolah situ dan hari itu udah lama sekali dia nggak sekolah karena penyakit. Mamanya buat saya lihat ada ibu saudara yang di tengah sekolah itu berbicara di depan 50 orang dewasa dengan mantap, dengan percaya diri dan dengan iman tentunya. Dia bersaksi tentang Yesus. Dia berkata, saya mengalami goncangan 2 tahun terakhir ini. Ekonomi keluarga kami terpuruk luar biasa karena anaknya saudara. Anaknya itu punya penyakit namanya kelebihan imunnya lebih saudara. Karena ada orang imunnya kurang, dia drop. Kalau ini kelebihan imun, akhirnya saudara batuk sedikit, pendarahan terjadi di ginjal. Pilek sedikit, kena virus sedikit, pendarahan di ginjal. Dan ini termasuk penyakit langka di dunia, sehingga anak ini mengalami kemerosotan dan dokter berkata tidak ada obatnya saudara. Ibu itu terus cerita saudara, dia berkata saya tergoncang, suami saya tergoncang. Tapi kami tahu Tuhan punya rencana atas hidup kami, atas anak kami. 2 tahun mengalami kemerosotan ekonomi, kami tetap percaya Tuhan itu baik. Saya sampai bingung kok ada ya ibu-ibu ya. Jarang ibu-ibu yang datang sekolah tuh ngomong tentang yang benar. Maaf gitu ya. Rata-rata ngomong tentang suaminya, tentang pembantu, tentang macam-macam. Kali ini ibu ini bersaksi 15 menit dia berkata, dengan kejadian ini saya ngerti ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Suatu ketika anaknya terpuruk, anaknya suka gambar. Lalu mamanya tanya, Joshua bisa gambar gak? Gambar apa? Kan banyak orang yang bantu kamu. Kamu bikin dong gambar tanda terima kasih kepada orang-orang yang bantu keluarga kita. Lalu anaknya mulai gambar di kertas, lalu mulai dibuat tas. Akhirnya terjadilah sebuah prakarya yang menghasilkan kegiatan jual menjual beli saudara. Orang memberkati keluarganya, anaknya menggambar dan orangnya memberikan kartu ucapan. Dan yang membuat saya terkagum dan mata saya keluar air mata berkaca-kaca. Dia bilang gini, dalam keadaan terpuruk apapun, semua ada rencana Tuhan. Amin saudara. Anaknya terpuruk habis saudara, penyakit langka. Tapi mamanya bisa berkata dalam segala situasi, keadaan terpuruk apapun, situasi yang menjatuhkan hidup kita, kemerosotan ekonomi, jangan lupa Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya. Saya berkaca-kaca saudara. Karena apa saudara, umur 6-7 tahun punya penyakit yang dinyatakan tidak ada obatnya dan mengalami kemerosotan dan di ujung perjalanan anak usia 6 tahun mengalami kematian saudara. Dari cerita itu saudara, orang tuanya bangun sebuah komunitas namanya Cycle Blessing. Dan orang tua ini mulai mengunjungi setiap anak-anak yang mengalami penyakit yang sama seperti anaknya Joshua. Jadi setiap hari ini ibunya saudara bersemangat bersama anaknya. Anaknya juga ikut datangi orang-orang anak-anak yang kena leukemia, tumor stadium 4, tumor stadium 3, kanker, cuma memberi kekuatan, cuma memberikan kartu, cuma memberikan gambar, cuma itu menyemangati. Dan waktu ibu ini berkata seperti itu, saya cuma berkata, orang ini punya iman, betul ya? Saudara, iman itu nggak harus penyakitnya sembuh. Iman itu gini loh saudara, penyakit boleh datang, masalah boleh datang, tapi saudara bisa percaya tetap Tuhan itu adalah baik, itu iman saudara. Masalah saudara boleh banyak, tapi saudara bisa tersenyum karena saudara berdiri di depan Tuhan, percaya suatu saat nanti dibela tidak dibela Tuhan, ada mujizat tidak ada mujizat.
sesuatu yang positif datang atau yang negatif datang, itu pun iman saudara. Dan saya lihat berkata ibu ini luar biasa. Lalu saya tanya Miss, orang ini namanya siapa, penyakitnya apa? Jadi kelebihan imun, kelebihan protein, pendarahan, darahnya tinggi, setiap kali ada virus, drop total luar biasa. Tapi dia mau keliling, menyemangati, menolong, menghargai orang lain. Dan charity itu kemarin saya pikir berhasil luar biasa. Memang mahal saudara, charity saudara, jual makaroni 120 ribu. Gak apa-apa buat saya. Jual kotak tisu yang dari kain 40 ribu. Dan semua beli karena ada satu ibu yang berdiri dengan iman. Bagaimana iman saudara? Saya mau ajak tentang imanmu. Gereja ini lagi berjalan saudara. Kalau saudara datang ke gereja ini, dengar baik-baik. Gereja ini berjalan dalam kuasa Tuhan. Gereja ini mau memperbesar iman setiap jemaat yang datang hari ini. Amin saudara. Menantang iman saudara. Bukan ikut Tuhan, makin lama iman saudara enggak ada. Tapi makin ikut Tuhan, iman saudara makin besar. Dan masalah besar boleh saudara hadapi. Yang setuju katakan amin. Boleh sekali lagi katakan amin. Iman saudara harus besar di gereja ini. Kapasitas saudara mesti besar. Tantang iman saudara. Iman saudara harus makin besar di gereja ini. Gereja ini mengalami kuasa Tuhan yang akan berjalan. Dan hidup saudara harus berubah. Suatu ketika berapa bulan yang lalu saudara. 4-5 bulan yang lalu saya mimpi. Ada angka 100 ribu saudara. 1000005 nolnya 100 ribu. Bangun, saya tahu ini Tuhan yang ngomong melalui mimpi. Kalau saya berkata Tuhan ngomong sama saya, gak selalu Tuhan ngomong secara audible. Tuhan bisa berbicara melalui penglihatan mimpi, melalui firman-Nya, nubuatannya, lagu, kejadian, insting, pengetahuan macam-macam. Dan saya tahu waktu saya bangun saya berkata Tuhan lagi ngomong. Dan saya berkata Tuhan engkau mau apa? Langsung saudara, karena saya tahu. Dalam pikiran saya, otak saya berkata, jangan-jangan Tuhan mau berkati saya dapat 100 ribu US dollar, 1 miliar. Wah puji Tuhan. Tuhan bilang bukan itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, 100 ribu jiwa yang akan datang ke Gajah Mada, bukan juga. Jadi apa arti 100 ribu itu? Artinya kamu harus kasih makan 100 ribu sembako kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang gak punya uang. Dan itu imanmu harus kamu perbesar. Saya waktu Tuhan berkata imanmu harus perbesar, saya berkata amin Tuhan. Apalagi Tuhan, lalu Tuhan berkata bangun 100 sekolah. Ada neon box 100 sekolah Indonesiaku, Indonesiamu, bangun 100 sekolah. Apalagi Tuhan, saya selalu tantang Tuhan. Apalagi 100 klinik, apalagi bangun adopsi 1000 anak-anak yang tidak bisa sekolah. Dan saya berkata amin Tuhan. Saya selalu katakan amin, saya belum tahu nilai jumlahnya. 1 bulan yang lalu kita kalkulasi tentang budget tersebut saudara. Dan total semua yang dibangun kira-kira membutuhkan 30 miliar saja. Saja 30 miliar. Bukan 300 juta, 30 miliar. Dan saya berkata ini yang benar. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Dan saudara berkata tidak mampu. Itulah rencana Tuhan. Untuk apa? Memperbesar kapasitas iman saudara. Kalau segala sesuatu yang kecil-kecil itu bukan iman. Iman itu sesuatu yang besar. Dari tidak ada menjadi ada. Dari mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Itu iman saudara. Dan saya berkata gampang Tuhan. 30 miliar itu mudah buat Tuhan. Karena Tuhan yang suruh, saya yang jalani, maka saya akan bergerak. Dan hari ini kita mulai bangun saudara. Asrama di Pati, Jawa Tengah bersama. Kita mitra dengan Bapak Otni Lumowa, ada yang di Papua, ada yang kita kemarin mau ke India saudara, besok mau ke India. Cuman tadi pagi orang yang bilang gini, jangan ke India lagi perang. Semua jalanan diblokir, ya udah gak boleh masuk. Macem-macem saudara. Kenapa? Iman besar, kuasa Tuhan juga besar dalam hidup saudara. Saudara boleh rajin datang ke gereja, tapi apakah iman saudara bertumbuh? Apakah iman saudara menghasilkan buah? Apakah hidup saudara berdampak atas gereja ini? Jangan-jangan saudara datang ke gereja hanya sebuah kewajiban. Ketika ada anak sakit di rumah, saudara gak bisa berdoa. Iman saudara jadi kecil dan saudara mundur dan mulai mencari pertolongan siapapun. Itu boleh, bagus mencari pertolongan dokter, mencari pertolongan siapapun itu bagus. Tapi belajar iman, segala sesuatu yang kecil, yang mungkin tidak ada nilainya, selalu tanya Tuhan.
Waktu kami menikah, anak pertama lahir, berapa bulan kemudian lahir, tiba-tiba anak saya yang pertama yang masih kecil, 4-5 bulan kalau nggak salah junior saudara, ngalamin sesek saudara. Dia itu panasnya tinggi hampir 40 jam 2 pagi saudara. Sebagai orang tua punya anak pertama tuh khawatir luar biasa, kaget luar biasa. Lalu saya bangunin istri saya, cepetan ke UGD, cepet ke UGD. Itu saya ngebut sekenceng-kencengnya lu saudara ke arah Pluit saudara. Saya takut, saya panik, takut ada yang terjadi apa-apa. Saya pikir kalau masuk UGD itu butuh waktu saudara, mesti begini-begini. Tapi panas tinggi, takut step, takut kejang. Langsung saya masuk ke apotek 24 jam, cepet-cepet saya beli obat gitu ya, obat penurun panas. Habis beli bayar, baru mau kasih sama anak saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya begini, kenapa kamu khawatir sama anakmu? Kenapa kamu gak tanya aku? Lalu saya berkata sama Tuhan, ya Tuhan, aku gak percaya lagi sama Engkau. Lihat keadaan anak saudara. Masalah kecil, masalah panas tinggi. Tapi Tuhan minta kita segala hal-hal yang kecil, saudara mesti tanya Tuhan. Segala keputusan apa saja dalam hidup saudara harus tanya Tuhan. Itu yang disebut berjalan dalam imannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. 1 Samuel 17 ayat 45. Mari baca bersama. Satu Samuel 17 ayat 45, 46, 47. Ini cerita tentang Daud berkelahi, berduel dengan Goliat saudara. Semua tahu ceritanya. Tapi kita baca 45, 46, 47. Saya baca 45, saudara baca 46 dan seterusnya. 1, 2, 3. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1, 2, 3 hari ini. Dan aku hari ini juga. Dan mayat tentara orang Filistin kepada supaya, mari baca bersama, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan apa? Pedang dan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara dengar baik-baik ya. Bulan ini kita mari bicarakan sesuatu yang penuh berkat. Amin. Sesuatu yang positif dalam keluarga saudara. Kita semua punya Goliat yang besar dalam diri kita. Goliat ekonomi, Goliat kesepian, Goliat dengan mertua, mantu, orang tua, anak, suami, istri. Goliat ekonomi masa depan. Tapi Daud itu luar biasa. Belum maju berperang. Dia udah berkata di ayat 46. Hari ini juga engkau aku akan penggal. Hari ini juga engkau aku akan kalahkan. Hari ini juga bangkaimu akan dimakan burung-burung. Hari ini juga pertempuran aku menangkan. Belum mulai. Saudara belum dapat masalah udah stres. Daud masalah datang, dia berkata gini, hari ini juga Goliat yang tinggi perkasa dan besar tidak ada lawannya, hari ini juga mati di tangan Tuhan. Yang luar biasa mau perang, ayat 47 dinyatakan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing engkau kalahkan engkau, tapi dengan kuasa Tuhan. Dan Daud menang. Artinya apa? Semua perkataan orang benar. Dan saya percaya saudara-saudara semua yang di depan, di belakang siapapun yang ada di tempat ini adalah orang benar. Setuju katakan amin. Orang benar semua perkataannya punya kuasa. Saudara mau berkatakan negatif, ada kuasa dan dampaknya. Saudara mau berkatakan positif, ada kuasa dan dampaknya. Apa yang saudara ucapkan dalam hidup saudara menentukan masa depan saudara. Saya sering saudara urapi rumah saya mulai bernubuat buat keluarga saya. Selalu setiap malam saya selimutin anak saya, ganti pampers, saya berkata gini, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terlalu besar buat anak-anak saya. Dan percaya apa tidak,
one day begitu dia besar, kuasa Tuhan sudah ada dalam diri dia. Semua kata-kata saudara yang keluar dari mulut saudara dalam keadaan stres, depresi, gembira, sukacita menentukan apa yang ada di depan saudara. Goliat itu tahu saudara dia pasti menang. Gak ada satu orang pun yang lawan dia. Tapi Daud berkata hari ini. Saudara mesti berkata sama masalah saudara hari ini. Saudara mesti berkata sama penyakit saudara hari ini. Ada apa? Kemenangan dalam hidup saudara. Kita rajin ke gereja. Ini sering saya ngomong, saya ungkapkan ini setiap kali saya naik mimbar. Kita rajin ke gereja. Tapi nggak ada kuasa Tuhan juga tuh. Kita rajin ikut program gereja. Yang dipecat karena pekerjaan juga banyak. Yang di PHK juga banyak. Suami bukan mendekat ke kita. Suami makin menjauh kepada pihak lain. Banyak juga. Yang terlibat hutang juga banyak. Yang mau bayar kontrakan, beli susu anak. Aduh banyak juga. Kok bisa begitu? Karena apa? Mulut saudara gak pernah punya kuasa. Kalau keadaan saudara terpuruk, ayo dong. Senjata utama kita, kuasa dalam mulut saudara. Paniko berkata, ini tahun Ayin Hei, di mana nafas kehidupan Allah diberikan buat kita. Ada double portion, ada double anointing, ada double pengurapan, double penyertaan, double perisai. Semuanya double saudara, double next level. Tapi semuanya sebelum double, saudara mesti naik kapasitas iman saudara. Gereja ini akan berbicara tentang pengutusan, penginjilan, menolong orang lain, menghargai, membantu, punya iman yang besar, goncangkan keluargamu, goncangkan kotamu, goncangkan bangsamu. Gereja ini akan berjalan seperti itu. Dan ketika gereja ini berjalan, saudara lihat aja nanti. Hidup saudara harus berubah, penuh perubahan. Amin saudara. Saudara, kalau misalkan perbesar iman itu balik ya yang pertama ya. Iman itu nggak harus ada sesuatu yang membuat saudara tersenyum. Kadang saudara bisa tersenyum karena masalah saudara beres. Setiap kita, saudara dan saya punya duri dalam daging. Saya punya duri dalam daging sampai hari ini saya nggak bisa lihat itu. Saya nggak bisa lihat ada jalan keluar yang nyata. Ada pernyataan dokter menyatakan kamu seperti ini. Tapi buat saya itu nggak penting. Dokter itu nggak penting saudara. Tapi yang saya tahu firman Tuhan itu lebih penting. Apa itu firman Tuhan? Kuasa, kebenaran, mujizat. Itu lebih nyata. Kenapa sih kita ngarapin dari secari kertas dari seorang dokter? Yang pernyataan itu membuat kita takut atau kita senang. Hidup kita ditentukan dari dokter saudara. Dokter tanda tangan dan berkata positif, saudara ketawa. Dokter menyatakan negatif, saudara stres. Kenapa hidup saudara dipengaruhi hanya sebuah naik jabatan, naik gaji hanya 20%. Lalu bisa ketawa, belum tentu juga bisa ketawa naik 20%. Naik 100% pun juga belum tentu ketawa. Kenapa? Duri dalam daging di dalam hidup saudara enggak pernah saudara selesaikan. Bagaimana kita punya kuasa kalau saudara enggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana saudara punya kuasa lihat mujizat kalau saudara enggak punya keintiman sama Tuhan? Bagaimana saudara bisa punya kuasa kalau puasa aja susah saudara? Saya percaya Daud lawan Goliat. Sebelumnya dia punya waktu sama Tuhan. Dia punya hubungan yang berani sama Tuhan. Dia punya kedekatan. Ketika kedekatan itu ada sama Tuhan, iman double akan diberikan buat hidup saudara. Orang mau jago perang bodoh, orang mau jago perang sejago-jagonya, ketika lihat Goliat yang gede begitu, menciut hatinya. Imannya goncang, imannya udah gak ada lagi saudara. Mari belajar doa puasa. Saudara bersyukur gereja kita punya program-program yang sangat baik loh saudara. Tapi banyak berapa dari saudara yang gak mau ikut. Ada gereja-gereja yang gak punya program mungkin sebaik kita. Kita ada program doa puasa, program doa pagi, program apalagi program doa apalagi kita. Rumah doa. Kenapa saudara gak ikut? Doa saudara udah mesti ganti. Ini tahun Ayin Hei di mana nafas kehidupan yang baru diberikan buat hidup saudara. Artinya segala sesuatu yang baru saudara sudah terima. Amin. Doa saudara udah bukan doa yang bersungut-sungut.
Doa yang terus meminta sama Tuhan. Doa yang apa ya? Yang ngemis istilahnya. Doa Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya, Tuhan berkati anak, berkati suami. Boleh, bagus saudara. Tapi bisa gak saudara, kalau saudara berkata saya mau naikkan iman, doa saudara mesti rubah. Tuhan, aku mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Tuhan, aku mengucap syukur buat pekerjaan yang baik. Tuhan, aku berterima kasih. Maunya berkat masuk, tapi gak pernah memberi. Maunya diberkati lagi double portion, tapi keluarin uang. Aduh males banget, pelit minta ampun. Bagaimana Tuhan memberikan hidup saudara kelimpahan? Saya sering berkata, saya ini bukan pengusaha. Hidup saya hanya ada di mimbar. Hidup saya hanya menolong orang. Hidup saya karena berdasarkan firman Tuhan. Tapi hidup saya memberinya luar biasa. Dan sehingga sampai hari ini gak ada kata kekurangan. Karena apa? Firman itu nyata atas hidup saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Mari kita buka. Yohanes 8 ayat 32. Langsung 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa? Murid-Ku. Jadi murid itu ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan ada di dalam murid itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini ceritanya berdebat saudara. Orang-orang yang berdebat sama Yesus. Yesus berkata, jika kamu ada dalam firman-Ku dan firman itu ada di dalam hidupmu, kamu mengalami kebebasan. Kita suka minta doa kelepasan. Kita suka minta doa pemulihan. Kita suka minta doa yang luar biasa. Dari kata-kata, wah luar biasa. Tapi ada firman gak atas hidup saudara? Saya percaya kalau saudara gak buka firman, tidak ada firman dalam hidup saudara. Kalau tidak ada firman, tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada namanya double portion. Mana ada double portion? Kehidupan gak ada, firman gak ada. Amin saudara. Pagi ini saya ngajak setiap kita punya waktu berdoa, punya waktu berpuasa, punya waktu baca Alkitab. Yang setuju katakan amin. Enggak ada cara lain untuk melihat masa depan saudara bisa terbuka dengan baik. Enggak ada cara lain saudara menyelesaikan masalah tanpa firman saudara. Makanya hidup kita berputar-putar dari titik yang satu ke titik yang lain. Dan semuanya sama, disebut masalah. Saya ngajak lagi ya, ayo kita doa puasa lagi. Kemarin hari Minggu, kebaktian sore, saudara ibu-ibu datang dan berkata, Pak saya mau kesaksian Pak. Iya mau kesaksian apa? Aduh Pak terima kasih Pak. Untung saya ikut di program gereja. Apa sih program gerejanya? Doa puasa Pak. Ini udah 2 minggu doa puasa. Akibatnya apa dampaknya? Aduh luar biasa. Ini belum selesai doa puasa. Tapi saya lihat akibatnya luar biasa. Karena apa? Firman yang melepaskan hidup saudara. Firman kebenaran yang melepaskan hidup saudara. Sehingga apa? Saudara kuat. Saya terusin nih saudara ya. 100 kali sekolah itu butuh biaya gede saudara. 1 sekolah butuh biaya hampir 100 juta. 100 sekolah butuh biaya 10 miliar. 1 klinik butuh biaya 100 juta. 100 klinik butuh biaya 10 miliar. Total 30 miliar. Coba saudara pikirkan baik-baik, 30 miliar. Kalau kita bangun di Jakarta, jadi gedung 4 ruko 10 lantai. Betul ya? 4 ruko 10 lantai. Saudara mau bisnis apa aja bisa dengan 30 miliar. Tapi saya gak peduli tuh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya proyek 300 miliar. Saya cuma bisa berkata iya dan amin. Kenapa bisa berani? Kenapa bisa percaya? Ada firman. Ada firman yang membuat saya yakin ini pernyataan Tuhan dan ini harus terjadi.
Saudara mesti tantang dong hidup saudara. Masing-masing kita punya Goliat sendiri-sendiri. Kita punya masalah, punya duri dalam daging. Tantang dong itu sama Tuhan. Dan berkata, aku siap menantangmu. Kalau kita berantem rame-rame pasti menanglah saudara. Tadi pagi pendoa udah mulai doa jam 6. Saya terlibat di sana. Saya berkata, kalau keroyok setan rame-rame, setan pasti kalah. Pasti kalah. Betul ya? Saudara doa rame-rame pasti kuat. Pasti saudara punya iman yang besar. Saudara merasa kelepasan. Tapi dengar baik-baik. Bisa gak duel sama setan 1 lawan 1. Dan saudara menang. Kita pintar saudara doa di gereja rame-rame. Karena kita pikir, wih jago kandang. Menang. Betul, di gereja saudara menang deh. Di rumah doa pasti menang deh. Di menara doa yang rame-rame pasti menang deh. Tapi begitu menang, begitu saudara pulang sendiri, apakah saudara masih menang sama masalah saudara? Dengar baik-baik, saudara dan saya itu sama. Punya kehidupan yang sama, punya pola hidup yang sama, cara makan yang sama, polanya semua sama. Apapun sama saudara, dan masalahnya juga sama. Tapi yang membuat perbedaan adalah firman di dalam hidup saya lebih besar dari kuasa pikiran saya. Sehingga saya menang. Bukan berarti saudara nggak punya kuasa. Saudara punya kuasa, tapi lepaskan lagi dong. Kuasanya lebih besar lagi dong. Melalui apa? Ulang lagi. Doa, puasa, baca Alkitab. Hidup saudara selama jadi pengikut Kristus. Cuman hal ini yang saudara lakukan. Dan ini yang membuat terobosan besar, mujizat besar, kuasa besar atas hidup saudara. Mengerti saudara? Doa kembali, puasa kembali. Baca Alkitab kembali, enggak enak, betul. Tapi saudara lihat nanti ada perubahan besar dalam hidup saudara. Waktu generasi Musa saudara, 40 tahun bangsa ini keliling, hanya keliling di padang gurun. Dan tidak sampai satu titik ke Kanaan, tidak sampai satu orang pun menuju Kanaan. Lalu ada sebuah generasi namanya generasi Yosua. Generasi yang punya firman, punya kuasa, dan masuk Kanaan. Apa perbedaan generasi Musa dengan generasi Yosua? Bedanya gampang saudara. Generasi Musa, orang-orangnya, masyarakatnya, bangsanya selalu bersungut-sungut minta berkat. Generasi Yosua nggak ada kata sungut-sungut, tapi mereka membuat mujizat dalam hidup mereka. Yang satu generasi bersungut-sungut sama Musa untuk mendatangkan mujizat. Yang satu generasi mencari Tuhan lalu membuat mujizat buat keluarganya. Waktu generasi Musa melihat tanda ajaib itu udah biasa. Melihat tiang awan Tuhan berbicara itu biasa. Melihat tiang api, tiang awan itu biasa. Mujizat setiap saat dia terima. Tapi hidup mereka nggak ada apa-apanya. Hidup mereka nggak berdampak apa-apanya. Tapi waktu generasi Yosua mereka jarang lihat tanda Tuhan. Tapi iman mereka luar biasa. Jangan-jangan kita suka lihat kuasa Tuhan. Kita suka orang lumpuh berjalan. Kita sering lihat orang buta melihat. Kita sering lihat orang dilepaskan. Orang mengalami apa-apa. Kita sering lihat tanda-tanda ajaib di gereja. Tapi hidup kita gak berubah. Ayo jadi generasi Yosua dong. Generasi yang membuat mujizat. Generasi yang taklukkan musuh. Generasi yang punya firman, punya kebenaran dan percaya dan mempraktekkan setiap saat dalam hidup saudara. Filipi 4:13 itu bagus saudara. Boleh deh dipasang di media. Filipi 4 ayat 13. Coba kita buka Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Artinya ketika saudara punya masalah ngomong ini. Tuhan, segala perkaraku, segala masalahku, segala hidupku, aku percaya, aku kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau tanggung semuanya. Dan aku mempunyai kemenangan atas hidupku. Iman saudara mesti bertumbuh. Iman saudara mesti berdampak. Iman saudara harus berbuah. Amin saudara.
Doanya udah ganti, bukan minta terus. Tapi doa saudara mengucap syukur, memberkati gereja ini, memberkati bangsa ini, memberkati keluarga saudara, memberkati anak-anak saudara. Saya tutup dengan satu cerita, pemusik boleh maju saudara. Saya nih di depan rumah saya waktu saya tinggal di rumah yang lama saudara. Ada warung ya saudara, depan beli rumah, saya nggak cross check, nggak apa, ada warung rokok, warung nasi depan rumah. Persis cuman jarak 2-3 meter udah gitu. Ngumpul gitu ya, makan, nongkrong, minum kopi, lakukan. Ya udahlah, saya pikir kalau dari pagi dibuka siang tutup nggak masalah buat saya. Tapi makin lama dari jam 3 tutup, sekarang jam 4 tutup. Dari jam 4 tutup sampai jam 5 tutup. Jam 5 tutup, jam 6 tutup. Saya bilang rame nih warungnya. Saya suka beli makanan di sana, ya sekedar beli makanan lah. Jam 6 tutup, jam 7 tutup. Lama-lama bukan jam 7 lagi tutup. Jam 11 malam masih ngumpul. Dan setiap malam Jumat mereka pasang menyan gitu loh saudara. Mereka lakukan ritual sejawen, kejawen. Mereka pasang menyan. Dan kalau pasang menyan itu pasti asapnya ke rumah kita. Dan saya berkata, aduh sebel banget nih orangnya. Pasang menyan silakanlah, jangan berisik lah, tolonglah. Mereka mungkin bikin cool kali di situ ya, bikin komsel di situ ya, 8 orang. Karena pemilik warungnya itu ya semacam disebut kayak paranormal kecil-kecilan deh saudara. Saya bilang makin lama makin rame, makin lama makin rame. Saya tahu firman ini, saya tahu tentang Goliat Daud mengalahkan Goliat. Saya besok saya udah kesel, usir nggak enak, dia lebih lama dari saya. Saya cuma maju loh. Hari apa tuh ya, malam-malam orang udah nggak ada. Saya ke tempat itu, saya ke tanah itu, saya ambil minyak apapun yang ada di rumah dan saya tuang minyak itu ke tanah itu dan saya berkata, dalam nama Yesus besok tutup. Sadis gak tuh ngomongnya tuh? Besok tutup. Udah. Gak lama saudara, 2 minggu tutup. Saya tanya, besok-besok udah bongkar. Ini kenapa nih bongkar-bongkar nih? Sok baik. Ini kenapa dibongkar-bongkar? Oh pemilik rumahnya mau bangun apartemen. Saya mikir di komplek bangun apartemen, lu dibohongin lu. Bangun apartemen, rumah bangunan 200 meter, bangun apartemen apa saudara? Itu satu lagi satpam mau bangun apa? Alfamart. Ini udah 6 tahun gak dibangun-bangun. Lihat saudara ya, setiap kita, saudara dan saya, segala perkara dapat kutanggung bersama Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada masalah, ayo dong. Kalau rumah saudara bermasalah, hawa di rumah panas terus, suami istri berantem terus, ambil dong perisai iman, ambil kuasa Tuhan dong dan mulai urapi itu. Bukan masalah minyaknya. Gak ada minyak, doa. Mulut saudara punya kuasa. Jangan cari minyak di Israel. Lama saudara. Saya kalau urapin rumah siapapun, ada minyak gak? Gak ada. Minyak apa? Ada sayur. Udah pakai minyak sayur. Minyak sayur gak ada. Minyak apa? Ada aja minyak kelapa. Ya minyak kelapa. Gak ada minyak kelapa, minyak sayur. Minyak apa? Minyak babi. Ya udah minyak babi deh. Sampai yang pemberkatan rumahnya gini. Ini gak dosa nih. Ya gak ada dosa-dosanya. Pokoknya minyak. Meterai. Ngerti ya? Bukan soal minyaknya, tapi soal kuasa di dalam diri saudara. Kenapa saudara perintahkan masalah tetap datang? Karena saudara gak punya kuasa. Kenapa gak punya kuasa? Karena gak ada firman dalam hidup saudara. Iblis, penyakit, masalah, kesusahan, takut dengan kata firman saudara. Karena firman dari Yesus. Kalau saudara gak doa, enggak puasa, baca Alkitab malas, mau pakai kuasa apa saudara? Jangan-jangan kuasa dukun lebih besar daripada kuasa Tuhan. Bukan kuasa Tuhan yang gak besar. Karena saudara gak pernah mempraktekkan firman dalam hidup saudara. Apapun situasinya, saya selalu rapi. Saya selalu berkata sesuatu yang baik. Berdiri di depan rumah. Dalam nama Yesus. Rumah ini jadi rumah yang luar biasa. Rumah berkat. Rumah penuh damai. Rumah penuh sukacita. Rumah yang mendatangkan keajaiban Tuhan. Dan betul, keajaiban demi keajaiban datang rumah saya.
Kalau saudara berdiri, sialan nih rumah nih, rese, banjir. Ya saudara tahu deh. Kita punya rumah saudara. Dari pertama beli sampai hari ini bermasalah. Aduh rasanya itu kesel saudara. Dari saluran air, saluran toilet, toren, genteng, plafon, pintu semuanya bermasalah. Kita baru beli rumah 3 bulan itu pintu semua engsel copot semua. Saya bilang hebat nih rumah ya. Baru seminggu plafon rubuh. Sampai hari ini tuh rumah kalau kita mandi bocor terus sampai hari ini. Saya mau hancur-hancur deh menurut saya. Tapi saya nggak pernah mengutuki rumah saya. Saya bilang rumah ini akan terjadi rumah kedua. Rumah ini akan muncul rumah yang baru. Rumah ini kita nggak akan tinggal lama. Kita akan dapatkan lebih bagus, lebih besar, lebih istimewa. Dan seminggu yang lalu kita baru pindah rumah. Tepuk tangan dong. Kalau mobil saudara bermasalah, berkati mobil saudara. Berkati mobil saudara. Berkati, berkati. Lihat saudara, segala perkara dapat kutanggung bersama Tuhan yang memberi kekuatan. Tidak ada Goliat yang besar dalam hidup saudara. Ketika saudara punya firman, amin. Kita puasa lagi buat gereja ini, amin. Amin 4 orang. Yang lain lapar. Baso. Apa aja saudara, saya percaya deh, mulut kita punya kuasa. Bahkan binatang pun saudara bisa hardik dan berkata dalam nama Yesus. Dan anjing itu, dan kalau saudara punya binatang, dan binatang itu harus turut sama firmanmu saudara. Jadi kalau doalah semuanya, kata-kata yang penting, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun hidup saudara dan masa depan saudara. Amin saudara. Kalau punya istri cewek, tahu dong maksudnya kayak apa. Jangan dibekep dalam nama Yesus. Yang diberkati boleh tepuk.